Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pada pertemuan ke-6 ya, untuk mahasiswa TLM mata kuliah mikrobiologi. Kita akan membahas mengenai infeksi nosokomial. Ya, tentunya kalian mungkin ada yang sudah pernah dengar dari buku mikrobiologi ketika kalian membaca secara otodidak ya mengenai mikrobiologi. Di situ ada istilah infeksi nosokomial. Nah, infeksi nosokomial secara asal kata itu berasal dari kata noso yang artinya penyakit dan komeo rumah sakit. Jadi kalau secara asal kata ini berarti infeksi yang terjadi di sarana pelayanan kesehatan ya. Sarana pelayanan kesehatan misalnya di klinik atau di rumah sakit atau di pusat kesehatan di pusat pelayanan kesehatan lainnya ya. Nah, kalau ditilik dari sejarahnya, maka ini dimulai dari abad ke-19 di Eropa, yaitu ketika itu terjadi suatu infeksi yang disebut dengan infeksi penyakit sepsis puerperalis, dan infeksi tersebut merupakan penyakit yang fatal karena pada saat itu ya diketahui menyebabkan kematian. Nah, kemudian disitulah mulai dilakukan penelitian oleh para dokter, yaitu Oliver Wendell Holmes tahun 1843 yang meyakini bahwa penyakit tersebut ya, penyakit sepsis puerperalis tadi itu ditularkan oleh dokter yang melakukan otopsi lalu memeriksa wanita yang melahirkan. Jadi setelah dia melakukan otopsi, kemudian dokter yang sama melakukan pemeriksaan kepada wanita yang akan melahirkan, yang kemudian di situ terjadilah infeksi sepsis puerperalis tadi. Nah, makalah dan idenya kemudian disampaikan di simposium ya, dalam sebuah pertemuan, tetapi kemudian makalah tersebut tidak diterima oleh dokter. Jadi waktu itu masih dikaji lagi penyebabnya kenapa terjadi penularan infeksi kepada wanita tersebut yang akan melahirkan tadi ya. Nah, kemudian dilanjutkan lagi kasus tadi sepsis ya, kasus sepsis oleh Ignaz Philipp Semmelweis dari Wina. Nah, di sini dibuktikan bahwa jadi Ignaz ini berhasil membuktikan dan dengan meyakinkan bahwa sebab dari terjadinya infeksi sepsis puerperalis tadi adalah faktor cuci tangan yang tidak dilakukan oleh dokter tadi ya, dokter yang kemudian tadi melakukan otopsi terhadap mayat kemudian melakukan tindakan kepada pasien lain ya, dalam hal ini tadi yang perempuan yang akan melahirkan. Nah, Semmelweis ini sangat risau melihat bahwa mortalitas, jadi kematian akibat sepsis oleh dokter ternyata 5 kali dibandingkan dengan pasien-pasien yang ditolong oleh bidan. Nah, di sini Ignaz menemukan suatu fakta berdasarkan penelitiannya bahwa karena dokter yang mengalami kematian tadi ya, dokter yang mengalami infeksi sepsis ini karena melakukan pemeriksaan mayat sedangkan bidan kan tidak ya. Nah, setelah tindakan cuci tangan, jadi setelah penelitian atau hasil dari apa yang diungkapkan oleh Ignaz ini, kemudian maka disinilah mulai orang berhati-hati untuk melakukan pemeriksaan dan memperhatikan tindakan cuci tangan yang benar. Nah, kemudian mortalitas akibat infeksi sepsis puerperalis ini menjadi turun sebanding dengan bidan tadi yang kasusnya kecil ya. Nah, kemudian infeksi sepsis ini tetap merajalela atau tetap ada kasusnya karena salah satu hal lain lagi yaitu terjadinya resistensi antibiotik. Maka kemudian dicari dan dibuatlah antibiotik yang baru. Pemakaian antibiotik meningkat memunculkan suatu masalah baru, yaitu terjadinya resistensi kuman terhadap antibiotik. Ya, dan ini kasusnya meningkat. Nah, dengan terbentuknya penanggulangan infeksi sebagai suatu disiplin, maka teknik aseptik diperhatikan lagi dan penggunaan antibiotik secara rasional dilakukan. Jadi kalau di rumah sakit contohnya di rumah sakit Bahtera Mas ya, kalau kalian melakukan praktek di sana itu sebelum kalian masuk untuk melakukan praktek, maka itu biasanya dibekali dengan suatu pelatihan namanya PPI, pelatihan bagaimana pengendalian penyakit infeksi. Nah, hubungannya ini adalah dengan cara bagaimana melakukan teknik aseptis dalam perawatan, dalam pemeriksaan yang kalian nanti akan masuk untuk praktek langsung di rumah sakit tersebut ya. Nah, sekarang kita masuk
Tadi secara asal bahasa ya, berasal dari asal kata nosokomial. Nah, sekarang kita bahas bagaimana definisi sebenarnya dari infeksi nosokomial. Nah, jadi secara asal kata tadi kita ketahui bahwa infeksi yang terjadi di pelayanan di sarana kesehatan. Nah, jadi infeksi nosokomial tadi kita review lagi bahwa infeksi yang didapat ketika penderita dirawat di rumah sakit. Jadi ketika dia berada dalam perawatan, bukan infeksi sebelum dia masuk perawatan atau setelah masuk perawatan. Ya, bukan itu ya, tetapi ketika dia sudah masuk dirawat, kemudian terjadi atau ada penyakit yang timbul setelah perawatan. Penyakit yang mana perawatannya itu kan tadi dengan penyakit yang lain. Nah, saat mulai dirawat, ini mulai tanda-tanda klinis. Saat mulai dirawat, tidak dalam masa inkubasi. Ya, jadi ini kategorinya sehingga dia bisa dikatakan infeksi nosokomial. Dan tanda-tanda klinis yang muncul ini timbul sekurang-kurangnya 2 kali 24 jam sejak mulai perawatan. Ya, jadi tanda-tanda klinis lain yang muncul yang bukan penyakit awalnya ya setelah dia dilakukan perawatan, yang penyakit lain tersebut muncul tanda-tanda klinisnya setelah 2 kali 24 jam sejak mulai perawatannya ya. Nah, contohnya, jadi ini contohnya Ibu ambil dari kasus lainnya, kita tidak punya contoh yang lain. Ini orang akan melakukan operasi, dan operasinya ini operasi yang pemencungan hidung. Ada juga ini operasinya begini ya, operasi kecantikan inilah. Nah, hari kedua ternyata sebelum dilakukan operasi terkena penyakit tipes. Maka ini tidak termasuk nosokomial karena belum 2 kali 24 jam. Nah, contoh lain lagi ya, seorang bayi dirawat karena penyakit kuning. Setelah itu dia mengalami demam, batuk berlendir berwarna kekuningan setelah penanganan. Nah, ini baru disebut dengan bakteri nosokomial. Kemudian ada lagi contoh lain, yaitu orang tua yang datang dengan stroke. Nah, mengalami perdarahan, kemudian tidak sadar, lalu masuk ICU, kemudian dilakukan pemasangan kateter urin. Nah, setelah itu dia mengalami demam dan di urinnya banyak ditemukan adanya bakteri. Maka ini termasuk dalam infeksi nosokomial ya, karena sudah ditemukan bakteri nosokomial. Nah, yang bisa kita duga bahwa mungkin ini pada saat pemasangan kateter tadi ya, itu ada terjadi infeksi nosokomial. Nah, kemudian infeksi nosokomial ini apakah memang masih menjadi problem di Indonesia? Dan ternyata bahwa infeksi nosokomial saat ini masih menjadi suatu masalah kesehatan masyarakat yang penting. Meningkatnya angka kesehatan dan kematian. Ya, itu yang pertama ya, karena infeksi nosokomial itu merupakan penyebab angka kesakitan dan kematian salah satunya. Kemudian infeksi nosokomial ini juga menyebabkan meningkatnya lama perawatan, yang tadinya satu penyakit kemudian ketika terjadi infeksi nosokomial di rumah sakit ya bukan muncul penyakit lain lagi. Kemudian juga dengan lamanya perawatan maka meningkatkan biaya kesehatan, termasuk perawatannya, obatnya ya. Dan juga bisa bagi rumah sakit sendiri atau pelayanan kesehatan itu bisa menimbulkan suatu stigma yang buruk bahwa di pelayanan kesehatan atau sarana kesehatan A misalnya, di situ penanganannya tidak baik. Nah, ini juga akan berimbas ke kurangnya orang yang memanfaatkan sarana pelayanan kesehatan tersebut. Nah, kalau di Indonesia ini belum ada terlalu banyak penelitian yang meneliti dan melaporkan hal itu, belum ada angka, tapi diduga relevan. Jadi ini bagus sekali untuk diteliti. Misalnya nanti kalian tingkat 3 bisa, untuk yang ambil mikrobiologi, bisa melakukan
survei dengan cara mengisolasi apakah ada bakteri-bakteri di sekitar sarana pelayanan kesehatan ya, misalnya di ruangan rawat inap ya, dengan melakukan swab pada alat-alat ataupun barang-barang di sekitar rumah sakit, itu bisa ya, karena belum ada yang melakukan penelitian itu. Ini contoh saja ya, kalau nanti ada yang berminat untuk mencari judul penelitian. Nah, ini di Indonesia survei point prevalensi dari 11 rumah sakit di DKI Jakarta itu menemukan penyakit-penyakit seperti ISK 15,1%, pneumonia ya, infeksi-infeksi lain ya, infeksi-infeksi yang terjadi di rumah sakit. Nah, ini ada surveinya tadi ya, berarti ada kasusnya juga. Kemudian di sini kita masuk pada 3 komponen pada infeksi nosokomial. Nah, bagaimana sih infeksi nosokomial itu kemudian bisa terjadi? Nah, ada 3 hal yang menjadi persyaratan terjadinya infeksi nosokomial. Yang pertama adalah adanya mikroorganisme penyebab. Itu yang pertama, tentu saja kalau tidak ada bakterinya, bakteri patogen, maka infeksi nosokomial tidak akan terjadi ya. Kemudian cara penularannya sendiri, ya ini yang paling penting, ada bakterinya tetapi cara penularannya kemudian tidak atau tertutup untuk mengurangi cara penularan, maka itu bisa memutuskan sehingga tidak akan terjadi suatu penyakit yang disebabkan oleh infeksi nosokomial di sarana pelayanan kesehatan. Yang ketiga adalah daya tahan tubuh pasien. Nah, ini juga akan mempengaruhi terjadinya infeksi nosokomial ya. Makin tinggi daya tahan tubuh si pasien, maka ini juga akan menyebabkan dia tidak gampang untuk mengalami suatu penyakit yang disebabkan oleh infeksi nosokomial. Jadi yang pertama source, mikroorganismenya, kemudian cara penularannya, means of transmission, and susceptible host ya, daya tahan tubuh si pasiennya. Nah, sumber infeksi dan cara penularannya. Yang pertama adalah endogen. Jadi ada sumber infeksi yang berasal dari dalam atau endogen, dan ada yang berasal dari luar atau eksogen. Nah, endogen ini adalah transmisi di luar habitat normalnya. Ini kemudian sumber infeksi endogen ini bisa menyebabkan kerusakan jaringan. Nah, ini terapinya dengan terapi antibiotik. Ya. Ini menyebabkan flora normal meningkat. Kemudian yang kedua eksogen atau infeksi silang. Ya, eksogen atau infeksi silang ini disebabkan karena adanya kontak langsung antar pasien. Kemudian juga terjadi infeksi nosokomial itu melalui udara ya. Kita tahu bahwa di lingkungan sekitar kita, baik di udara itu juga terdapat mikroba di sana ya. Kemudian juga bisa terjadi infeksi silang ini berasal dari luar ya, karena adanya kontak pasien dengan petugas kesehatan, yang petugas kesehatan tersebut sebenarnya adalah karier atau membawa suatu penyakit ya. Kalau paling contohnya misalnya penularan virus COVID ya, contohnya itu kan termasuk mikroba juga ya. Penularan virus COVID itu kalau misalnya si dokternya ternyata adalah seorang OTG yang dia sebenarnya dalam tubuhnya ada virus, kemudian dia melakukan kontak dengan pasien yang tadinya pasien itu datang bukan dengan COVID ya, dengan penyakit lain, maksudnya di sini ya, pasien yang diberikan perawatan tersebut yang kemudian kontak dengan petugas ini adalah di rumah sakit tersebut datang dengan penyakit lain, katakanlah penyakit hipertensi, yang kemudian karena dokter atau petugas kesehatannya tersebut adalah karier penyakit, atau dia ada sebenarnya dia OTG, ada virus di dalam tubuhnya, maka dengan kontaknya tersebut menyebabkan si pasien yang dirawat dengan hipertensi tadi akan mengalami penyakit ya, karena penularan dari si petugasnya tadi. Ini salah satu contoh. Kemudian juga objek yang terkontaminasi ya, bisa alat ya yang dilakukan
untuk melakukan perawatan kepada pasien. Nah, sumber infeksi dan cara penularan untuk lingkungannya. Jadi sumber infeksi itu karena kita tahu bahwa mikroba itu selalu ada around ourselves, atau ia berada di sekitar kita. Maka sumber-sumber infeksi itu bisa berasal dari air, ya bisa juga berasal dari udara, kemudian area penampungan ya, misalnya ini di camp-camp ya, contohnya pada saat terjadinya bencana ya, bencana kan biasanya ada tempat sementara ya untuk di penampungan sementara untuk orang-orang yang mengalami korban bencana alam. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai area penampungan, dan di sini sering sekali kasus penyakit itu akan banyak bermunculan, misalnya diare ya, itu tadi akibat sumber-sumber penularannya menjadi sangat gampang, atau penyakit-penyakit lain ya. Kemudian produk steril, kemudian desinfektan. Ya, ini sumber infeksi desinfektan. Ya, maksudnya di sini bahwa dari sekitar lingkungan kita itu, misalnya air, itu akan menjadi suatu sumber infeksi karena mikroba dapat berada di sana. Ya. Contohnya adalah Pseudomonas, Acinetobacter, kemudian Mycobacterium. Nah, di sini juga disebutkan desinfektan ya. Maksudnya mungkin ini penggunaan desinfektan yang tidak memperhatikan tata cara penggunaan yang benar, berganti-ganti, tetapi kemudian dengan tangan yang sama ya, misalnya seperti sekarang kita ya. Jadi harus diperhatikan juga dengan benar cara penggunaannya. Kemudian peralatan itu juga bisa menjadi suatu sumber infeksi yang dikategorikan sebagai bagian dari lingkungan. Ya, apabila misalnya peralatan tersebut digunakan oleh seorang yang karier, atau di dalam tubuhnya ada mikroba yang kemudian patogen yang berpotensi untuk ditularkan kepada orang lain. Kemudian juga makanan ya, bisa juga menjadi sumber infeksi. Nah, di sini Ibu menugaskan kalian untuk menjelaskan lebih detail lagi mengenai sumber-sumber infeksi ini yang berasal dari lingkungan. Anda menjelaskan kenapa lingkungan ya. Jadi di sini ada 3, ada air, area penampungan, produk steril dan desinfektan, kemudian peralatan dan makanan itu bisa menjadi sumber-sumber infeksi nosokomial. Ya, jadi ada 3 kelompok yang nanti akan mendiskusikan mengenai sumber infeksi dan cara penularan yang berasal dari lingkungan ini. Kelompok 1 nanti akan membahas mengenai sumber infeksi dari air, area penampungan, produk steril dan desinfektan berdasarkan slide Ibu ini ya. Kelompok 2 ini akan menjelaskan, jadi dibuat dalam satu makalah ya semuanya ini, mengenai sumber infeksi berasal dari peralatan di pusat pelayanan kesehatan. Kemudian juga makanan, maka bisa menjadi sumber infeksi nosokomial. Ya, jadi itu nanti Ibu akan bagi kelompoknya di akhir. Epidemiologi dari infeksi nosokomial ini, jadi penyebarannya saat ini diketahui bahwa infeksi nosokomial masih merupakan suatu masalah yang nyata dan terus meningkat. Dan kasusnya ini bukan hanya di negara-negara yang sedang berkembang ya, seperti di Asia Tenggara, tetapi juga di negara-negara maju, Eropa, Amerika Latin ya. Kemudian jenis utama dari infeksi nosokomial di negara berkembang ini, contoh-contoh penyakit yang sering disebabkan oleh infeksi nosokomial. Yang pertama adalah infeksi tempat pembedahan ya, ITP. Kemudian ISK atau infeksi saluran kencing. Kemudian infeksi saluran napas atau pneumonia. Nah, kemudian juga menurut data berdasarkan hasil survei
di Amerika Serikat itu infeksi nosokomialnya yang sering atau kasusnya banyak itu adalah infeksi saluran kencing (SK), kemudian infeksi pada saluran pernapasan, kemudian infeksi pembedahan. Penelitian WHO menemukan bahwa prevalensi nosokomial itu paling tinggi sering terjadi di ICU. Ya, selain itu juga di perawatan bedah akut dan bangsal ortopedi. Nah, ini paling sering. Kejadian infeksi lebih tinggi di antara pasien yang lebih rentan karena usia tua dan beratnya penyakit yang sedang diderita. Ya, misalnya pada orang-orang yang mengalami kasus penyakit berat, misalnya katakanlah AIDS atau penyakit lain ya yang menyebabkan sistem imun itu menurun. Nah, ini rentan sekali dengan infeksi nosokomial di pusat-pusat pelayanan kesehatan. Jadi transmisi dari infeksi nosokomial di rumah sakit ini bukan hanya terjadi tadi sudah kita bahas, ada endogen, ada eksogen. Endogen ini kategorinya berarti self infection, yang infeksinya itu terjadi oleh diri sendiri ketika tidak melakukan suatu tindakan yang aseptis ya, misalnya ketika makan itu memperhatikan apakah tangannya itu dalam keadaan steril, aman dari mikroba ya. Nah, ketika tidak dilakukan penjagaan atau waspada, adanya self infection itu bisa terjadi berasal dari diri sendiri. Kemudian cross infection tadi, infeksi silang yang berasal dari orang lain. Misalnya seorang pasien yang mengalami infeksi nosokomial ini karena berkontak oleh petugas yang kemudian petugas tersebut adalah seorang karier atau pembawa yang mana di dalam tubuhnya terdapat suatu virus atau mikroba ya. Kemudian juga infeksi dapat terjadi dari environmental atau dari lingkungan ya, entah itu dari udara, makanan, kemudian air ya, kemudian ventilator atau respiratory equipment, alat-alat di rumah sakit, kemudian pada saat alat-alat endoskopis ya, pemakaian kateter, ya itu bisa sangat berpotensi untuk menyebabkan suatu infeksi nosokomial. Jenis infeksi nosokomial ada yang disebut dengan istilah IADP atau infeksi aliran darah primer, kemudian infeksi luka operasi, infeksi saluran kemih nosokomial, hospital associated pneumonia atau HIV, dan ventilator associated pneumonia atau VAP. Nah, ini beberapa contoh. Ini gambar-gambar ini menyertakan bahwa terjadi suatu infeksi nosokomial di sini ya. Nah, panduan isolasi baru yang dikeluarkan oleh CDC tahun 1996 mencakup pendekatan untuk mencegah penularan dari infeksi nosokomial yang berkaitan dengan adanya tingkat kewaspadaan. Ya, jadi untuk mencegah infeksi nosokomial ini memang perlu adanya tindakan kewaspadaan dari diri sendiri ya, self pasien, dari pasien sendiri yang berlaku pada semua pasien dan klien yang mengunjungi fasilitas kesehatan, dan kewaspadaan berdasarkan penularan berlaku terutama untuk pasien di rumah sakit. Ya. Jadi kita tahu bahwa lingkungan atau environmental ya, lingkungan kita itu di sana ada banyak sumber mikroba. Ya. Sehingga kewaspadaan ini dari segala sisi kita harus upayakan. Kewaspadaan melalui udara contohnya. Kewaspadaan ini untuk mengurangi penularan nosokomial dari partikel yang kurang dari 5 mikrometer dapat berada di udara beberapa jam dan dapat menyebar dengan luas. Contohnya adalah mikroba yang menyebar di udara, kuman TB, yaitu bisa jadi ada, kemudian virus cacar air dan campak. Contoh kewaspadaan
yaitu pada kamar khusus pada perawatan pasien TB ya, dengan cara memakai masker ya. Sekarang penggunaan masker itu menjadi hal yang menjadi melekat ya pada diri kita masing-masing ya, dengan adanya kasus pandemi COVID itu, sehingga karena merupakan salah satu cara untuk menjaga terjadinya penularan ya. Kemudian kewaspadaan percikan atau droplet ini ya. Nah, kewaspadaan ini mengurangi resiko penularan infeksi nosokomial patogen melalui butir-butir percikan ya, atau droplet ya, misalnya untuk influenza, campak dan cacar air ya, karena penularannya akan sangat gampang sekali melalui droplet tadi ya. Kondisi lain misalnya penyakit difteri atau pertusis ya, batuk rejan ya, pneumonia, ini berhubungan dengan pernapasan dan faringitis, itu juga bisa melalui droplet. Jadi harus diwaspadai adanya percikan ya. Dengan cara apa? Dengan cara salah satunya adalah memakai masker. Kewaspadaan kontak ya, untuk mengurangi resiko penularan organisme dari pasien terinfeksi atau terkoni baik langsung maupun tidak langsung. Nah, contohnya ini penularan virus adalah salah satu penyebaran secara kontak langsung di antara anak-anak ya. Kalau sekarang kan kita lagi-lagi contohnya dengan pandemi COVID ya. Kenapa salah satu sebabnya sekolah-sekolah tidak dibuka, khususnya untuk sekolah-sekolah dasar ya, karena tidak bisa dijamin anak-anak itu ketika bermain dapat melakukan penjagaan atau kewaspadaan, tidak melakukan kontak dengan teman-temannya ya. Nah, kontak ini menjadi salah satu penyebab suatu penyakit dapat berpindah. Nah, bagaimana juga itu kalau kontaknya itu terjadi di rumah sakit antara anak-anak, itu juga bisa menjadi suatu hal yang harus diwaspadai. Nah, kemudian apa saja upaya kewaspadaan yang dilakukan, yaitu dengan cara melakukan suatu tindakan-tindakan menggunakan sarung tangan bersih ketika masuk ruangan ya, ganti sarung tangan setelah kontak dengan sampel terinfeksi, ini khususnya untuk tenaga-tenaga kesehatan ya, termasuk Anda nanti analis kesehatan ketika melakukan suatu pemeriksaan ya, selalu memperhatikan tindakan kewaspadaan ini. Ganti sarung tangan setelah kontak dengan sampel terinfeksi, kayak kalian selalu nanti akan memeriksa sampel-sampel yang infeksius ya, sampel dahak misalnya ya, di situ ternyata ada sampel dahak dari orang yang TB ya, yang harus selalu dipastikan kalian melakukan upaya penjagaan ini dengan cara mengganti sarung tangan setelah kontak dengan sampel terinfeksi, cuci tangan setelah melepas sarung tangan, memakai sabun antibakteri, dan ganti pakaian setelah keluar ruangan. Nah, ada beberapa hal yang harus dilakukan upaya cuci tangan, yaitu setelah berkontak dengan pasien, setelah berkontak dengan cairan tubuh pasien, setelah berkontak dengan lingkungan. Jadi setelah berkontak dengan pasien, sebelum melakukan tindakan aseptik ya, bisa dipastikan hampir seluruh tindakan kita di rumah sakit atau pusat pelayanan kesehatan harus selalu melakukan cuci tangan ya. Sampai sekarang ya, itu menjadi suatu tindakan kita, bukan hanya oleh pasien, bukan hanya oleh petugas kesehatan, pasien juga, termasuk pengunjung ya, bisa saja ya, bukan hanya infeksi nosokomial ini bukan hanya pada pasien atau petugas kesehatan, pengunjung juga ya bisa bisa terkena infeksi nosokomial manakala dia tidak melakukan upaya-upaya kewaspadaan mencuci tangan misalnya ya, ketika setelah mengunjungi pasien sepulang dari rumah sakit. Nah, di rumah sakit kan itu di setiap hampir di setiap sudut disiapkan antibakteri ya, untuk kita melakukan upaya kewaspadaan ini. Jadi ada cairan alkohol dengan cairan yang disebut alcohol based hand, ini untuk antibakterial ya, antibakterial kita, hand antibakterial. Kemudian juga mencuci tangan dengan air 40 sampai 60 detik. Jadi demikian untuk penjelasan infeksi nosokomial ini. Tugasnya tadi ya, Ibu sudah jelaskan di slide. Nah, nanti menyusul untuk pembagian kelompoknya. Demikian untuk hari ini. Semoga dapat dipahami. Apabila ada pertanyaan dapat
tulis di chat room, chat grup ya, chat grup maksudnya ya, atau bisa juga di chat classroom kita ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.